Si Pirang hanya bersandar di konter seperti tidak peduli, dan kekesalan muncul di dalam diri saya. Saya menoleh ke arahnya dan mengakhiri percakapan yang sedang ia lakukan. Kembali bekerja. Saya tidak membayarmu untuk menggoda pelanggan. Si Pirang menjadi malu mendengar kata-kataku terlihat malu. Jika aku bisa mendapatkannya, rona merah itu akan menutupi setiap bagian kulitnya. Ya, sepertinya Anda akan mendapatkan kesempatan itu, suara di belakang pikiran saya berkata. Gadis-gadis seperti dia yang berkelas tidak akan memberi saya waktu. Tidak peduli seberapa keras saya bekerja, atau apa yang saya miliki di bank saya. Mereka hanya berpikir bahwa mereka lebih baik dari saya. Tipe seperti dia menginginkan pria dengan setelan jas yang rapi dan makan malam di restoran bintang 5. Saya bertemu dengan beberapa gadis seperti dia saat tumbuh dewasa, dan saya telah belajar untuk tetap tenang, dan saya selalu begitu, tapi ada sesuatu tentang dia yang menarik saya. Butch mengedipkan mata padanya saat keluar, dan itu membuat saya mengertakkan gigi saat dia berjalan keluar dari pintu yang terbuka. Jika saya menutup kedua matanya, dia tidak akan bisa mengedipkan mata lagi untuk sementara waktu, pikir saya dalam hati. Setelah dia melewati pintu, saya mengulurkan tangan dan membantingnya. Saya mencoba menenangkan diri dan mendorong semua emosi aneh ini. Saya menarik napas dan mencoba menenangkan diri. Semua sudah diperbaiki. Itu kipasnya, saya mengonfirmasi. Ikuti saya ke ruangan saya. Dan saya akan memberikan tagihan Anda. Saya mulai berjalan kembali ke kantor saya dan merasakan diri saya melepaskan napas yang saya tahan ketika saya mendengar bunyi langkah sepatu hak tinggi yang mengikutiku. Saya melihat ke jendela yang melapisi garasi dan melihat Joey dan Butch memperhatikan. Mungkin mereka bertanya-tanya mengapa saya membawanya ke kantor saya dan tidak memeriksanya di depan. Saya ingin dia berada di ruang saya. Mungkin saat kami berada di kantor kecilku, aku akhirnya bisa mencium aroma tubuhnya. Saya memberi isyarat padanya untuk duduk ketika kami sampai di kantor saya, dan saya menutup pintu di belakangnya. Kemudian saya menutup tirai jendela yang menghadap keluar bengkel sehingga tidak ada yang bisa melihat kami. Hanya dia dan saya sekarang. Sambil duduk di meja kerja saya melihat dia gelisah dengan ujung bajunya di pinggangnya. Cat kukunya yang berwarna merah muda terlihat sempurna. Dan ketika saya melihat jari-jarinya bermain dengan ujungnya, yang terpikir oleh saya hanyalah membalikkan bajunya untuk melihat apakah celana dalamnya serasi. Dia terlihat tidak pada posisinya di sini. Sama seperti kebanyakan bengkel, kantor saya berantakan. Saya tidak pernah mendapatkan meja atau kursi yang bagus karena akan kotor dalam 2 minggu. Semuanya sudah usang dan tua jadi saya tidak khawatir akan rusak. Perbedaan antara dia dan ruangannya adalah suatu hal yang lain yang mengingatkan bahwa dia tidak akan pernah bersama dengan orang seperti saya. Bahkan jika saya bekerja dengan pakaian yang sama bagusnya dengan setelan jas, tetap saja itu semua adalah tentang penampilan untuk orang-orang seperti dia. Itu adalah perbaikan yang mudah. Saya mengatakan kepadanya saat saya mulai mengisi tanda terima. Seharusnya saya merusak sesuatu yang lain dan memastikan dia tinggal di kota lebih lama. Tapi saya tidak akan bertindak terlalu jauh untuk sementara waktu. Kebohongan itu mudah sekali keluar dari lidah saya, tapi saya tidak merasa bersalah sedikit pun. Tetaplah tinggal di dekat kota. Maksud saya menaikkan alis ke arahnya untuk melihat reaksinya. Oh, saya di kota untuk waktu yang tidak lama. Cara dia mengatakannya menunjukkan bahwa dia tidak senang dengan hal itu. Dia tidak terlihat seperti orang yang cocok tinggal di sini. Karena tidak banyak yang bisa dilakukan di kota kecil ini. Jika Anda menginginkan sesuatu yang mewah,
Anda harus menempuh 2 jam perjalanan ke kota besar. Tagihannya adalah 25 untuk kipas dengan anggota pekerja. Tanpa ragu-ragu, ia membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah kartu kredit berwarna perak. Kami tidak menerima itu. Saya tidak tahu mengapa. Tapi saya tidak mengatakan padanya bahwa kami menerima kartu. Saya biarkan dia menarik kesimpulan sendiri. Hanya itu yang saya miliki. Kecuali saya bisa pergi ke ATM atau sesuatu dengan segera. Dia mulai bangkit dari kursi seperti hendak pergi. Maaf, tidak ada ATM, dan bank tutup. Saya akan menutup toko malam ini, jadi saya harus dibayar. Saya berbohong lagi semudah sebelumnya. Dia terus menjauh dariku. Tapi aku ingin bertemu dengannya lagi. Mungkin jika aku bisa membawanya kembali ke sini besok, aku bisa membuat rencana untuk mendekatinya. Atau setidaknya mencari tahu siapa dia dan mengapa dia di sini. Semua orang tahu segalanya di kota kecil seperti ini. Dia merebahkan diri kembali ke kursi. Tapi, aku menghentikannya. Kembalilah besok pagi dengan membawa uangnya. Saya berdiri dan berjalan ke pintu seperti hendak pergi, tapi dia menghentikan saya. Saya butuh mobil saya malam ini. Saya masih memiliki beberapa tugas yang harus saya kerjakan. Aku punya janji. Saya berhenti di depan pintu, berbalik untuk menatapnya. Dia masih duduk di kursi. Menatapku. Matanya memohon, seperti sedang berusaha membuat saya melunak dengan senyum di bibirnya yang merekah. Mata saya tertuju pada payudaranya dan berlama-lama di situ, dan itu membuat nafasnya meningkat. Itu memberi saya kesempatan, dan saya akan menerimanya. Saya berjalan kembali ke depan meja saya dan mendudukkan pantat saya di tepi di depannya, kaki saya hampir menyentuh kakinya. Anda bisa membayar saya dengan sesuatu yang lain. Mata saya menelusuri tubuhnya, dan saya membiarkan maksud saya menjadi jelas. Saya tidak tahu apa yang membuat saya mengatakannya. Tapi kata-kata itu keluar dari mulut saya sebelum saya bisa menariknya kembali. Saya berharap dia berdiri dan menamparkan saya, atau dia bergegas keluar dari kantor. Tetapi dia hanya duduk di kursinya. Apa yang? Dia bahkan tidak bisa mengeluarkan kata-katanya, dan saya tidak menyuruhnya menyelesaikannya, karena saya tidak sabar. Jika dia tidak mau maka saya akan memaksa lebih keras lagi. Angkat pakaian Anda. Saya ingin melihat celana dalam Anda. Wajahnya memerah, tetapi dia meraih ujung roknya seperti akan melakukannya. Tapi dia hanya menggenggamnya di tangannya, ruas-ruasnya jarinya memutih. Apakah dia benar-benar pemalu? Tak seorang pun yang terlihat seperti dia, yang berpakaian seperti itu, pemalu. Dia seorang wanita kaya yang datang ke tempat seperti ini dan memintanya. Persetan, jika dia ingin pura-pura malu, aku akan melayaninya. Mencondongkan tubuh ke depan, saya memegang lengannya, kulitnya yang lembut seperti sutra di jemari saya. Saya menariknya ke arah saya sehingga kakinya berada di kedua sisi paha saya yang besar. Sementara saya tetap duduk di tepi meja. Dia mengeluarkan suara desahan sebagai respon tetapi tidak bergerak untuk menghentikan saya. Menarik, saya tidak tahu bahwa itu akan semudah ini. Sambil menggapai ke bawah dengan tangan saya yang penuh noda, saya membalikkan pakaiannya, memperlihatkan celana dalam berwarna putih berbahan satin. Kakinya terbuka cukup lebar sehingga saya bisa melihat sedikit bagian yang basah. Sial, dia bergairah, dan saya bahkan belum melakukan apapun padanya. Pemandangan itu membuat penisku menekan resleting celana jeansku, dan aku menerima rasa sakitnya. Karena itu menghentikan saya dari ejakulasi di celana. Pegang ini, kata saya,
mengindikasikan bahwa saya ingin dia memegang bajunya untuk saya. Saya membutuhkan tangan saya untuk ini. Tapi aku sudah memperlihatkannya padamu. Sekarang berikan kunciku. Itu tadi untuk bahan kipas. Bagian selanjutnya adalah untuk para pekerja. Saya menjilat bibir saya hanya dengan memikirkan bagian selanjutnya. Tuhan, apa yang akan saya berikan untuk memasukkan wajah saya di antara pahanya yang tebal dan membuatnya meneriakkan nama saya? Aku akan membuatnya mengatakan siapa yang melakukannya. Bahwa dia bercinta dengan montir lokal. Bukan dengan pria yang rapi dengan setelan jas, yang saya yakin dia sudah terbiasa. Aku tidak akan tidur denganmu. Dia berkata, dan itu membuatku merapatkan gigi. Terlepas dari kata-katanya, bajunya tetap terangkat di tangannya dan dia tetap memperlihatkan tubuhnya padaku. Tidak apa-apa, Nona. Bersikaplah sesukamu. Aku akan berperan jika itu bisa membuatku sedikit mengerti dirimu. Percayalah, saat aku menidurimu, kamu akan memohon untuk itu. Meraih ke bawah, saya mengelus-elus celana dalam yang lembut itu, dan sedikit menggodanya. Saya merasakan titik lembab pada jari-jari saya, dan saya menginginkan lebih. Saya menggunakan 2 jari untuk menariknya ke samping dan merasakan vaginanya yang terbuka. Tidak ada bulu. Aku yakin dia telah mencukur bulunya. Tapi untuk siapa, saya bertanya-tanya. Pikiran itu membuat saya cemburu dan marah, dan saya tidak bisa menahan amarah yang keluar dari dada saya. Matanya melotot saat mendengar suara itu, dan saya menarik celana dalamnya, menariknya dari tubuhnya. Saya ingin melihat vaginanya yang mulus untuk diri saya sendiri. Dan saya ingin menjadikannya milik saya. Pikiran itu primitif dan biadab, tapi saya tidak peduli. Saya ingin vagina ini untuk diri saya sendiri. Hanya milikku. Dia mungkin telah melakukan waxing untuk orang lain, tapi saya yakin sekali akan memberi tanda pada vagina ini. Apa yang kamu lakukan? Kata-katanya keluar dengan terengah-engah, tetapi dia tidak bergerak untuk menghentikan saya atau melepaskan bajunya. Bahkan, dia lebih banyak bersandar pada saya. Dia mengatakan satu hal, tapi tubuhnya membohonginya. Saya mendekatkan celana dalam itu ke hidung saya, mencium aroma wanginya, dan membiarkannya memenuhi paru-paru saya hampir kehilangannya saat merasakan titik basah di wajah saya. Mengetahui bahwa saya tidak punya banyak waktu sebelum saya kehilangan banyak air mani. Saya menurunkan celana dalamnya ke atas meja saya dan mengeluarkan penisku dari celana jeans saya. Oh, kau besar, saya melanjutkan untuknya. Aku tahu. Memegang salah satu pinggulnya, saya menariknya lebih dekat ke arah saya. Dengan menggunakan tangan saya yang lain, saya mengarahkan penisku ke bibir vaginanya. Itu terbuka dengan mudah untuk kepala penisku, dan aku menemukan lubang kecilnya yang keras menganga. Oh, bukan, sayang. Eric, aku memperbaikinya sambil mulai menggerakkan kepala penisku maju mundur di vaginanya. Aku ingin merobek bagian atas gaunnya dan menghisap payudaranya yang besar. Tapi itu akan merusak gaunnya, dan aku tak ingin dia keluar dari sini dengan payudara yang terpampang. Jadi saya mencengkeram pinggulnya sedikit lebih erat, membuat tangan saya tetap di tempatnya. Apa yang kau lakukan padaku? Matanya terlihat berkaca-kaca, pelupuk matanya membesar. Dia sangat bergairah, bau vaginanya memenuhi ruangan. Cairan vaginanya melapisi kepala penisku. Menunjukkan padaku betapa dia juga menginginkan ini. Tubuhnya memohon untuk mendapatkan penis. Butuh semua yang ada dalam diri saya untuk tidak mengatakan, bermain dengan vagina Anda. Yang sekarang menjadi milik saya.
Sebaliknya, saya memilih menagih tagihan dengan vaginamu.